soliditas untuk mendukung gugatan dugaan kecurangan pelaksanaan Pilpres 2024 melalui penggunaan hak angket di DPR membuat ciut nyali penguasa. Setelah gagal membujuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk meninggalkan koalisi Amin, kini ditengarai ada operasi senyap untuk menggoyang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Seperti kita ketahui, Partai Nasdem bersama PKB dan PKS mengusung pasangan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Usai pencoblosan, koalisi Amin sepakat mendukung lontaran Ganjar Pranowo, capres yang didukung PDIP dan P3, agar anggota DPR segera menggelar hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Salah satunya terkait dugaan penggunaan alat kekuasaan dan anggaran bantuan sosial atau bansos dengan tujuan pemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi atau MK yang terbukti bisa dikendalikan tangan tak terlihat ketika memutus perkara nomor 90 untuk membuka jalan pencalonan Gibran, proses politik di DPR lebih rumit. Terlebih, ujung dari hak angket bisa saja berupa pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Tidak heran jika guliran penggunaan hak angket di DPR dianggap sebagai ancaman oleh penguasa. Sebab dalam prakteknya, panitia khusus atau pansus DPR akan bisa membuka dokumen negara yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan sebaran bansos menjelang pemilu. Perlu dipahami, penggunaan hak angket bukan untuk mempersoalkan hasil Pilpres 2024, melainkan dugaan berbagai kecurangan. Terkait gugatan hasil Pilpres tetap akan dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan hasil resminya. Tidak sulit untuk menebak seperti apa hasil pemilu yang akan ditetapkan oleh KPU. Bahkan sejak hari pertama unggahan Sirekap, alat hitung KPU berbasis web, sampai hari ini prosentase perolehan suara ketiga paslon tidak berubah, di mana Anies Muhaimin mendapat sekitar 24-25%, Prabowo Gibran mendapat antara 56 hingga 58%, dan Ganjar Mahfud MD hanya memperoleh suara di kisaran 16 hingga 17%. Sekilas kita bisa melihat seperti ada software yang mengatur tampilan pada posisi itu, sehingga berapapun surat suara yang diunggah, tampilannya tidak berubah. Oke, sekarang kita membahas tentang operasi untuk memecah belah PKB. Dugaan ini terkuak dari cuitan Gus Imin di akun X yang berbunyi, "Selamat pagi para pejuang perubahan. Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan maklar yang namanya Saiful mengatasnamakan NU padahal cuma maklar." Banyak yang menduga Saiful yang dimaksud Ketua Umum PKB itu adalah Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sebab sebelumnya Gus Ipul meminta agar PKB kembali ke NU dan menerima hasil Pilpres. Ketika dikonfirmasi oleh KPN Antara kemarin, Saifullah mengatakan dirinya tidak tahu menahu masalah maklar yang dimaksud Caimin. Dia mengaku hanya menyarankan agar PKB meminta nasihat ke Rois Am dan Ketua PBNU. Gus Ipul juga menyarankan jika dianggap ada kecurangan, mestinya dibawa ke MK. Upaya untuk mengagalkan hak angket memang sangat gencar karena kekuatan DPR kini dikuasai partai pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Gabungan PDIP, P3, Nasdem, PKB, dan PKS cukup kuat untuk mendominasi isu-isu di DPR, termasuk menggulirkan hak angket. Dari 5 partai itu, mungkin Nasdem dan PKB yang dianggap dapat dibujuk ke kubu Prabowo Gibran yang disokong oleh Jokowi. Ternyata Nasdem tidak dapat ditarik. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Surya Paloh menegaskan posisi partainya
yang akan tetap mendukung langkah koalisi Anies Muhaimin, termasuk menggunakan semua opsi yang tersedia. Gagal membujuk Nasdem, kini sepertinya operasi menyasar PKB. Bukan tidak mungkin akan muncul gerakan untuk melengsarkan Caimin dari posisi Ketua Umum PKB melalui sebuah operasi tangan tak terlihat. Dalam acara Bocor Alus Tempo, terungkap ada operasi untuk membawa PKB ke kubu Prabowo Gibran, namun tidak dengan nahkoda Muhaimin Iskandar. Artinya, seperti pada awal pemerintahan Jokowi, di mana sejumlah partai dalam tanda petik dibuat kisruh sehingga ketua umum yang terpilih sejalan dengan kepentingan penguasa, ada kemungkinan saat ini terjadi pola yang sama dengan sasaran para pendukung Anies Muhaimin. Dari sinilah kita menjadi paham mengapa Caimin menyebut Ipul sebagai makelar. Terlebih sebelum gelaran pemilu 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan jajarannya termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas gencar menyeru agar Nahdliyin bebas memilih partai dan calon presiden, tidak harus PKB dan Anies Muhaimin. Bahkan seperti dikatakan Gus Nadir, ada pertemuan elit PBNU untuk mengarahkan dukungan pada salah satu paslon. Lalu apa urgensinya ketika sekarang Gus Ipul meminta pengurus PKB meminta nasihat kepada Rois Am dan Ketua Umum PBNU? Apakah sekarang Gus Ipul sudah mengakui PKB menjadi bagian dari PBNU? Tidak hanya dari PBNU, sejumlah kader seperti mantan Sekjen PKB Lukman Edy juga mulai goyah dan meragukan sikap Partai Bintang 9 itu. Lukman Edy mengatakan hak angket sia-sia dan tidak akan mengubah hasil pemilu. Dia menyarankan agar PKB menerima hasil pemilu dan jika dianggap ada kecurangan dibawa ke MK. Pernyataan Lukman Edy dan Saifullah Yusuf senada dengan Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra. Mereka terlihat berusaha memframing bahwa penggunaan hak angket tidak dapat mengubah hasil Pilpres, akan sia-sia dan berujung chaos. Ke depan diperkirakan ada lebih banyak lagi pernyataan senada yang berasal dari internal PKB dan Nasdem yang sudah dalam tanda petik masuk angin. Itulah bukti adanya operasi senyap terhadap kedua partai dengan tujuan akhir menggagalkan penggunaan hak angket. Perlu diingat, pertama, menerima hasil pemilu itu baik, tetapi mempersoalkannya secara hukum ke MK karena dianggap banyak kecurangan adalah juga baik dan dijamin oleh konstitusi. Kedua, hak angket tidak dimaksudkan untuk membahas hasil pemilu. Ingat itu, bukan untuk membahas sengketa hasil pemilu, melainkan menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara negara baik sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan pemilu dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta kontestasi. Jika Presiden Jokowi dan para pembantunya tidak merasa melakukan kecurangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, hingga penyaluran bansos secara masif menjelang pemilu, mestinya ikut mendukung hak angket. Bukankah jika kelak tudingan itu tidak terbukti secara politik, memperkuat legitimasi Prabowo Gibran sekaligus dapat menepis dari berbagai tuduhan miring. Jika hak angket dihadapi dengan manuver yang tidak patut seperti menggoyang partai, maka dalam ingatan kolektif masyarakat pro-demokrasi akan tertanam anggapan kecurangan-kecurangan yang dituduhkan adalah benar adanya. Naomi Klein memberi quote yang tepat untuk bahasan ini. Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, demokrasi adalah hak untuk hidup bermartabat. Tetap semangat mengawal demokrasi demi hidup yang lebih bermartabat.